Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subaidi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Hari ini Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 SMA Muntian Darussalam Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 masih diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas kita sebagai seorang pelajar. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan bimbing sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika binuri hidayatika kama nawwartal arda kama nawwartal arda binuri syamsika binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Birahmatika Ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Adelia Fiamalia ada? Hadiroh. Terus Ainul Fadilah, Hadiroh. Ahlakul Karimah, Sakit. Sakit. Terus Aliatus Sofia, Hadiroh. Anisatul Rahmah. Hadiroh. Kayaknya hadir semua ya. Berarti tinggal Ahlakul Karimah yang sakit. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit dapat segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana anak-anak, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik, kita memasuki bab ke-8 semester 2 pada hari ini. Kita akan belajar tentang materi patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah pada bab 7. Sekarang kita akan bicara atau kita akan mempelajari pada bab 8 ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita belajar pada bab 8, mungkin saya akan menanyakan dulu pada kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya pada bab 7, yaitu Rasul-Rasul itu kasih Allah. Saya coba di antara pelajaran yang kita bahas pada minggu lalu, pada pertemuan sebelumnya, yaitu daripada Rasul-Rasul itu di antaranya mempunyai sifat wajib dan sifat yang Mohal. Coba saya ingin tahu, mungkin kalian masih ingat, siapa yang mau disoal? Silakan. Silakan ajukan tangan.
materi tentang kemarin saya akan memberikan pertanyaan. Saya Pak. Ya, siapa? Jumaisa Pak. Jumaisa. Ya, silakan. Persiapkan. Pada sifat-sifat Rasul itu kan ada 4. Di antaranya coba sebutkan semuanya sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatwa. Yang pertama tabligh. Keliru ya. Yang pertama sidik, terus yang kedua amanah, ketiga tabligh, empat fatwa. dan fatwa. Yang pertama yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Itulah sifat wajib yang wajib dimiliki oleh para Rasul. Kemudian sifat muhal yang dimiliki oleh Rasul. Siapa yang mau menyebutkan? Sifat muhal yang tidak boleh, yang muhal itu kan tidak boleh, tidak mungkin terjadi yang dimiliki Rasul. Apa saja? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama kizib, yang kedua hianat, Yang pertama kidib, terus kedua hianat, ya. ketiga kitman, yang Nah. keempat balada. Ya, alhamdulillah ternyata meskipun kalian sudah beberapa hari ini, alhamdulillah masih ada yang ingat tentang materi yang pada minggu pertemuan yang lalu. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini kita jeda terlebih dahulu karena adzan zuhur telah berkumandang. Kita jawab bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari apa yang kita jawab. Amin. Allahumma Amin. Baik, anak-anakku sekalian, telah kita dengarkan bersama adzan kumandang. Adzan telah berkumandang. Sebagai seorang muslim, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjawab adzan ketika berkumandang. Selanjutnya kita kembali kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang perilaku hormat dan patuh khususnya kepada orang tua dan guru. Maka perlu diketahui bahwasanya dalam pembelajaran ini saya berharap kalian bisa semaksimal mungkin sehingga pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini dapat maksimal hasil yang kita harapkan bersama. Juga saya berharap kalian dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari. Sebelum berlanjut, kita dengarkan bersama ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku taat. Maksud saya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Perhatikan tayangan video berikut ini. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Anak-anak, setelah kita mendengarkan Quran Surat Al-Isra ayat 23, tadi kami berharap sebagai seorang pendidik kalian mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar sesuai kaidah tajwid. Sekarang kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada perjalanan ini, yaitu hormat dan patuh, khususnya perilaku hormat dan patuh kepada guru dan juga bukan hanya kepada guru dan orang tua, tetapi kepada antara teman, orang yang lebih tua dan sebagainya. Sekarang kita bahas secara satu persatu apa itu hormat dan apa itu patuh. Hormat adalah secara bahasa yaitu menghargai, takdim atau sopan. Secara bahasa yaitu perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Hormat. Contohnya kita hormat kepada orang yang lebih tua, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya berkata dengan baik dan bertingkah laku dengan baik, termasuk diantaranya misalnya berjalan di dekat orang yang lebih tua, pamitan dan lain sebagainya. Lebih-lebih hormat kepada orang tua dan guru, karena sejatinya guru adalah termasuk orang tua. Selanjutnya yaitu ini hanya sekedar saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Fokus utamanya kalian belajar didampingi oleh guru, karena kita belajar basicnya kepada peserta didik, bukan saya berceramah terus-terusan dan kalian hanya mendengar. Bukan. Selanjutnya yaitu patuh. Bahasa sifat patuh secara bahasa, ya ini secara bahasa yaitu menurut, taat atau berdisiplin. Menurut apa istilahnya? Kenapa? Patuh tadi siapa yang mengatakan? Patuh yaitu dalam istilah bahasa, dalam bahasanya secara bahasa yaitu taat atau berdisiplin atau suka menurut, itu patuh. Baik kaitannya dengan kalian yaitu apa yang contohnya dengan diperintahkan guru yang harus dikerjakan oleh kalian, baik itu berupa tugas harian, ketika pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Sedangkan patuh secara bahasa yaitu perbuatan mematuhi dan menaati perintah. Kembali lagi pada kalian sebagai seorang peserta didik, misalnya di kelas, semua aturan-aturan yang ada di sekolah sebagai peserta didik, bahkan bukan hanya sebagai peserta didik, kalian sebagai manusia harus mematuhi dan menaati perintah atau tata tertib yang misalnya yang ada di sekolah, itu harus kalian ikuti. Ada pengecualian terkecuali perintah di dalam kemaksiatan.
Anak-anak, sebagaimana caranya kita untuk mengapresiasikan sifat hormat dan patuh kepada, khususnya kepada guru dan orang tua, sebagaimana gambar di sini. Di antara perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yang pertama yaitu jangan lupa memberikan salam dan mencium tangan, dan juga jangan sampai salah dalam praktek mencium tangan kedua orang tua. Karena kadang anak-anak ada yang dicium itu bukan dicium tapi ada lidah. Itu tidak benar dan tidak karena yang seharusnya dicium tangan kedua orang tua. Selanjutnya yaitu perilaku yang kedua yaitu menuruti perintah dan nasihatnya. Lanjut, ini jelas ya, sudah jelas ya, menuruti perintah dan nasihatnya. Selagi tadi sebagaimana yang saya bilang, selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Dan Khalik itu Allah. Itu. Selanjutnya meminta izin jika ingin bepergian. Ini perilakunya sampean ketika kepada orang tua ketika mau bepergian wajib ya, meminta izin jika ingin bepergian. Karena kalau tidak diizini orang tua maka Allah akan murka. Sebagaimana hadis ridho fi subtil. Selanjutnya yaitu membantunya sesuai kemampuan. Jadi jelas ya. Jadi kalian selain sebagai seorang pelajar yang punya tugas wajib untuk belajar, juga mempunyai kewajiban ketika di rumah untuk membantu kedua orang tua. Dan yang terakhir mendoakan. Baik ketika orang tua itu ada di dunia, lebih-lebih orang tua kita sudah berada di alam kubur atau alam akhirat. Sebagai bentuk pengabdian kita sebagai anak kepada orang tua ketika sudah meninggal itu mendoakannya. Selanjutnya itu kepada hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya kepada guru. Selanjutnya perilaku hormat dan patuh kepada guru. Ini ada gambar ilustrasi ketika pembelajaran di sekolah atau di kelas. Yang pertama yaitu memberi salam dan mencium. Tapi ini karena ada batas-batasnya tersendiri. Karena kalian sudah balik dalam istilahnya, maka ada batas-batas tersendiri ketika berhadapan dengan yang bukan muhrim. Di sini dicontohkan anak-anak SD yang memang dalam pembentukan karakter itu ditekankan ketika masih sekolah dasar. Yang kedua, kecuali kalian kepada guru-guru perempuan, maka wajib untuk tadi mencium tangannya. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini termasuk patuh. Kalau kita tidak mengerjakan PR misalnya atau tugas harian yang diberikan guru, secara tidak langsung berarti kita tidak mempraktekkan atau mengapresiasikan
perilaku hormat dan patuh khususnya kepada guru. Selanjutnya memperhatikan pelajaran. Ini sudah jelas semua ya, sudah dapat kita pahami semua. Kemudian mendengarkan dan menaati nasihatnya, apa yang diberikan guru di dalam kelas, khususnya itu semuanya harus kalian ikuti sebagai bentuk rasa hormat dan patuh kepada guru. Yang terakhir berbicara dengan sopan. Ini ya jelas, karena itu bentuk dari ucapan. Perilaku yang berupa ucapan. Selain kita harus hormat dan patuh kepada guru dan orang tua, juga kita harus mempunyai rasa perilaku hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Selanjutnya menuruti perintah dan nasihat. Menyayangi yang lebih muda itu kadang kita tidak dilakukan. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya kadang merasa lebih tinggi daripada yang dilihatnya lebih seakan-akan. Tetapi pada hakikatnya bukan demikian, karena sejatinya manusia hina manusia sebagaimana firman Allah, inna fikum atau sesuai dengan takwanya. Yang dibilang itu lebih takwa berarti lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu tidak mengganggu anggota keluarga. Sudah jelas ya, karena sebagai anggota keluarga yang baik, ya tentunya kita tidak maksudnya apa tidak mengganggu anggota keluarga? Misalnya kalian dalam prakteknya ada ipar, ada anggota keluarga yang dari luar. Nah itu kan termasuk keluarga kita sendiri. Jadi perilaku untuk tidak mengganggu terhadap orang-orang tersebut juga harus kita apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak sebelum kita merefleksi diri, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Tidak ada. Kenapa? Karena saya rasa ini adalah perilaku kalian sehari-hari yang harus kita lakukan. Anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan membagikan lembar kerja sesuai dengan kelompok masing-masing sebagaimana yang di minggu yang lalu yang sudah terbentuk. Saya harap dengan adanya kelompok ini, pembelajaran pada kesempatan kali ini semakin kreatif. Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya harap nanti ada yang mewakili dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Berapa orang ini? 5 orang ya?
silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kaitan materi yang di bab 8 bagaimana yang ada di LKPD atau lembar kerja yang saya bagikan kepada kalian. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Kalian wajib mempresentasikan salah satu mewakili dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Selalu meminta pendapat demi mendengarkan nasihat, terus meminta agar keduanya selalu anak-anak dari sekalian semua, dari tiap kelompok, silakan kalau ada yang mau ditanyakan baik itu kepada kelompoknya atau kepada kelompok lain, memberikan pertanyaan dan jawaban. Silakan yang mau bertanya dan mau menjawab. Saya Pak. Silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Saya Nurul Nafisah dari kelompok pertama. Orang tua yang harus dihormati terlebih dahulu adalah Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau jawab, silakan. saya Pak. Ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Nur Syafika dari kelompok 3. Silakan sebutkan. Jawabannya Ibu. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjelaskan maksud dari Ibu yang harus dihormati terlebih dahulu, maksudnya apa? Mungkin dari kelompok lain. Derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan ayah karena ibu yang mengandung, menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Mengapa ibu lebih diutamakan? Karena derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan ayah karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Sebagai apresiasi kita beri aplaus yang kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kalian, maka dari itu silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.